Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Resana Banana, NIM 11 Nah, dalam tugas ini saya telah menggunakan sebuah distributed synchronization system yang mensimulasikan skenario real dari distributed system. Nah, jadi sistem ini itu dirancang untuk menangani multiple nodes yang berkomunikasi dan mensinkronisasi data secara konsisten dengan mengimplementasikan tiga komponen utama, yaitu distributed log manager menggunakan drop konsensus, distributed queue dengan consistent hashing, beserta cache coherent menggunakan MISI protokol. Nah, baru di sistem ini itu juga ada tambahan fitur ya untuk mendapatkan nilai bonus yaitu PBFT atau Practical Byzantine Fault Tolerance dan security layer yang menerapkan TLS, FBAC, dan audit logging. Nah, dari situ mari coba saya jelaskan saja terkait arsitektur diagramnya. Nah, jadi di sini eh, saya udah ngebuatin untuk arsitektur diagramnya. Ini menggunakan ini dalam file Markdown ya, tapi untuk diagramnya dibuat menggunakan Marmite.js. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, sistem itu terdiri dari 14 kontainer Docker yang berjalan secara bersamaan ya. Pertama itu ada tiga log manager nodes yang menerapkan RAP concession algorithm dan RAP ini adalah algoritma konsensus yang memastikan semua nodes setuju pada state yang sama. Log Manager ini support shared dan exclusive logs, serta implementasi deadlock detection menggunakan resource allocation graph. Nah, kemudian yang kedua ada queue. Nah, di sini queue juga ada tiga ya. Jadi ada tiga queue nodes yang berbeda dan masing-masing menggunakan consistent hashing. Setiap message di hash ke satu node tertentu dan jika node down, hashing akan rebalance otomatis. Queue ini menjamin at least one delivery dengan ACK mechanism atau acknowledge mechanism dan automatic retry ke DLQ atau dead letter queue jika consumer tidak acknowledge dalam 30 detik. Nah, kemudian yang ketiga itu ada cache. Ada tiga, di sini jadi ada tiga cache node berbeda, masing-masing menerapkan MISI Cache Concurrent Protocol, dan MISI ini singkatan dari Modified Exclusive Shared Invalid. Nah, dan ketika ada write operation, broadcast bus RDX untuk invalidate cache di nodes lain, dan ketika ada read miss, broadcast bus RD untuk fetch data dari nodes yang punya gitu. Nah, yang keempat itu ada PBFT. PBFT itu maksudnya ada empat nodes yang mengimplementasikan Byzantine Fault Tolerance Protocol. Nah, PBFT bisa ditoleran terhadap satu Byzantine node atau faulty atau malicious node gitu. Nah, jadi dari empat node total tuh ya inilah bisa aman lah kalau misalnya satunya ada yang faulty atau malicious. Nah, dari situ, nah semua node yang ada di sini kan dia terhubung ke satu service yang sama yaitu Redis melalui message bus berbasis AIO HTTP. Dan Redis di sini bekerja sebagai distributed state store. Nah, sekarang mari kita coba lanjut ke live demonstration. Nah, ini masuk ke ini ya, section berikutnya. Misalnya ini saya buka terminal saya, baru ini kita coba jalanin. Sorry. Itu di otomatis. Oke, Docker compose min f up min build min d biar enggak ini lognya. Oke, kita tunggu. Nah, kalau sudah, coba kita cek dulu kondisi dari setiap kontainernya ya. Oke, di sini healthy semua ya statusnya. Kalau sudah, kita ini bisa lanjut ke berikutnya, yaitu untuk ini ya, cara kerja demo log manager. Nah, jadi dari sini, semisal saya buka di sini crawl.md ya buat saya biar mudah aja sih ngakses, bukan ngakses sih, copy paste komen crawl ya ke terminal. Ini yang pertama untuk ini hmm, untuk ngetes log manajernya. Jadi saya akan acquire exclusive log dari terminal pertama dan coba acquire log yang sama dari terminal kedua. Nah, dari sini exclusive lock hanya bisa dipegang oleh satu klien. Jadi request kedua harus blok sampai request pertama rilis locknya. Sorry. Nah, jadi sih misalnya kita coba jalanin. Oke, ini bisa ya. Sukses. Nah, tapi coba kita jalanin dengan klien ID yang berbeda. Di sini seharusnya bakal error. Tunggu ya. Dia bakal gini memang sih kalau udah kepake lah resource-nya. Bakal agak lama. Nah, local timeout. Oke, udah benar ya kalau gitu.
Nah, dari sini klien A kan berhasil nih acquire exclusive lock-nya. Kalau yang B ya gagal. Nah, oke. Baru kita lanjut ke berikutnya. Eh, kita coba tes shard lock. Shard lock itu bisa dipegang oleh multiple client secara bersamaan, asalkan tidak ada exclusive lock. Nah, jadi di sini semisalnya kita coba jalanin, oke. Ntar itu harus kita ini dulu. Nah, dari sini kita copy, baru kita pindahkan ke sini. Oke, oke, aman ya. Nah, dari situ coba kita jalanin yang berikutnya, yang ini. Oke, udah bisa. Kemudian yang berikutnya lagi untuk klien yang berbeda, tapi di satu shared lock yang sama. Bentar ya. Oke, juga bisa ya kalau gitu. Nah, semisal dari sini kita lanjut ke berikutnya, yaitu untuk nge-publish yang bagian queue-nya. Nah, jadi sekarang kita coba tes distributed queue. Queue ini menggunakan consistent hashing, jadi setiap message di map ke satu physical node berdasarkan message ID. Nah, jadi di sini saya akan publish 3 messages ke topic order, kemudian consume dari consumer group order processor. Nah, jadi di sini ada queue yang pertama, oke, bisa. Yang kedua, oke, bisa. Yang ketiga, juga bisa. Nah, dari sini eh, coba langsung kita konsum. Oke, seperti ini. Kemudian untuk outputnya juga udah sesuai ya, seperti yang kita tadi publish lah. Nah, dari sini baru kita coba cek ke atau acknowledge ininya, queue-nya. Nah, juga bisa ya outputnya sukses true. Nah, dari sini setiap message yang dikonsum akan move ke in-flight state, yang dimana itu consumer harus send acknowledge atau ACK dalam 30 detik. Kalau enggak, nanti dia bakal di retry sampai 3 kali sebelum pindah ke dead letter queue atau DLQ. Nah, jadi consistent hashing memastikan bahwa messages untuk topik yang sama di distributed across node jika satu node down, hash ring rebalance dan message di recover dari Redis. Oke. Nah, jadi ke berikutnya kita coba ini ya, cache coherent MASI protocol. Jadi eh, sekarang kita coba untuk yang tadi ya, yang MASI. Nah, jadi MASI itu kan tadi seperti saya jelaskan di awal, dia punya 4 state yang berbeda ya. Modified, exclusive, shared, invalid. Kalau modified ya datanya berubah, hanya cache ini yang punya versi terbaru. Kalau eksklusif, data clean, hanya cache ini yang punya. Kalau shared, data clean maksudnya multiple cache punya copy yang sama. Kalau I invalid, data tidak valid harus fetch dari memori utama. Nah, jadi di sini kita coba simulate beberapa operasinya. Misal di sini ada write miss yang ini ya. Oke, kita coba jalanin. Oke, true, sesuai. Nah, jadi dari sini ketika cache 1 write ke key yang belum ada, state langsung jadi modified karena cache 1 adalah key yang pertama punya data tersebut. Nah, sekarang coba kita read dari cache yang kedua. Yang ini. Oke. Oke, betul. Baru kita coba, oh enggak, ini. Jadi ketika cache 2 read key yang ada di cache 1 akan respon dengan data dan state cache 1 berubah dari modified menjadi shared. Cache 2 juga menyimpan copy dengan state shared. Nah, sekarang coba kita write dari cache 2. Ini bakal nge-trigger bus RDX broadcast. Yang ini ya, kalau gitu. Oke, kita coba jalanin. Nah, hasilnya berhasil ya. Jadi ketika cache 2 itu di write, ia bakal ini nge-broadcast bus RDX ke semua peers. Peers yang punya cache lain dengan state shared atau modified akan invalidate. Maksudnya invalidate ini state yang awalnya valid menjadi invalid. Nah,
2 jadi exclusive owner dengan state modified. Nah, dari sini mari kita coba lihat matriks untuk hash coherent performance yang ini. Nah, seperti ini ya hasilnya. Kemudian coba kita ini pindah ke segmen berikutnya untuk PBFT. Nah, jadi untuk yang PBFT itu merupakan bonus fitur ya untuk di tugas ini. Itu saya implementasikan PBFT terhadap 4 nodes yang seperti saya jelaskan tadi di arsitektur.md. Nah, PBFT ini bisa toleran terhadap satu Byzantine node, yang berarti satu node bisa faulty atau malicious dan sistem masih tetap konsensus. Nah, dari sini mari kita coba lihat PBFT status dari primary node. Oke, coba cek PBFT status. Yang ini ya, kalau gitu. Nah, kita lihat di sini. Sudah bisa, aman. Nah, dari sini coba kita kirim request ke PBFT-nya. Nah, di sini juga bisa. Oke, berhasil ya. Nah, jadi untuk security-nya itu di sini saya mengimplementasikan TLS dengan self-signed certificate yang dimana semua internet communication itu di-encrypt ya. Baru ada RBAC juga dengan 6 role berbeda, admin untuk semua akses, log client, acquire/release, log, dan producer untuk publish ke queue. Nah, ada consumer juga untuk mengkonsum dari queue, ada cache client untuk nge-read atau write dari cache, dan node untuk inter-node communication. Baru JWT tokens untuk authentication. Nah, baru untuk yang audit logging itu menggunakan algoritma hashing SH256 chain. Ini tamper proof ya. Jadi setiap log entry ini udah include hash dari entry sebelumnya. Jika ada coba tamper dengan log entry atau diubah-ubah gitu, hash chain-nya bakal broken dan itu bakal langsung ke deteksi. Jadi ya nggak bisa dimanipulasi lah lognya. Nah, dari sini kita masuk ke performance testing. Jadi dari sini ini saya menggunakan PyTest ya untuk unit test dan Locus untuk load testingnya. Jadi di sini semisal kita tunggu dulu source-nya untuk aktif. Oke, sudah PyTest test unit min v. Nah, ini udah ya, bisa semua dia tesnya pass semua. Dari situ untuk tes ini dia kan mencakup untuk ini ya semuanya. Rap consensus, log manager dengan deadlock detection, queue dengan consistent hashing, MESI dengan cache coherent, dan PBFT protocol. Nah, dari sini ada beberapa karakteristik lah yang bisa disimpulkan. Log manager itu leader election dalam 150 hingga 300 milisecond, dan log replication itu sempurna semua. Kalau untuk queue at least one delivery dengan under 100 millisecond latency. Baru kalau cache itu hit rate-nya 45 hingga 65% dengan state transition di bawah 10 millisecond. Baru PBFT dengan 3 phase protokol dalam di bawah 500 millisecond untuk 4 nodes yang berbeda tadi. Nah, jadi dalam satu kali testing ini semua komponen itu udah tertes ya, dan tesnya ini juga ini nggak cuman secara isolated tapi juga secara integrated. Jadi ya antar antar kontainer itu juga saling dites ya. Nah, dari sini untuk kesimpulan ya kita udah bagian terakhir nih dari videonya. Itu pada tugas ini saya telah mengimplementasikan sebuah production grade distributed synchronization system dengan 3 komponen utama yaitu log manager, queue, dan cache yang seperti tadi di awal saya jelasin. Baru untuk dokumentasinya itu lengkap, ada API spec, arsitektur diagramnya, sama deployment guide. Baru di sini juga saya menerapkan beberapa fitur tambahan yaitu PBFT dan penerapan security seperti TLS, RBAC, dan audit logging. Nah, dari situ semuanya sudah terpenuhi ya berdasarkan tes yang kita lakukan di sini. Dan ya sudah, itu saja untuk video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.